Pulang dari Malaysia tanpa tabungan, Rojiah kembali disambut hinaan keluarga dan cibiran tetangga. Di Purwodadi, ia dinikahi Bahrun yang manis di mulut, getir di perbuatan. Lelaki ini menyeretnya ke jeratan utang syarif dan wak jamil. Saat segala pintu rezeki tertutup, Mak Rasti menawari jalan cepat, ritual, jual musuh, di gua keramat, menukar nyawa orang yang dibenci menjadi uang. Rojiah, kelelahan oleh caci, setuju. Uang ratusan juta muncul, tapi damai tak datang, para lelaki yang menyentuhnya mati satu-satu dengan cara tak wajar. Bahrun makin rakus, hubungan mereka retak, Aulia diganggu hal-hal yang tak terlihat, dan uang lenyap seperti asap. Di puncak horor, Rojiah mengetahui tumbal sejati bukan musuh, melainkan orang-orang paling dekat. Ia memilih melawan sumber kutukan, bersekutu dengan Ustaz Fadil, dan menghadap gua untuk memutus perjanjian. Harga yang harus dibayar, melepas seluruh uang, membuka aib, serta menanggung kematian yang sudah terlanjur terjadi. Akhirnya, Rojiah selamat namun tercabik batinnya, ia hidup sederhana bersama Aulia. Bahrun dan para rentenir menuai balasan. Di Purwodadi, kabar tentang perempuan yang membawa maut menjadi legenda yang membuat orang menunduk saat menyebut namanya. Pesawat mendarat ketika langit Purwodadi berwarna abu-abu. Rojiah turun dengan ransel tipis, jahitannya longgar di beberapa sisi, dan sebungkus oleh-oleh sisa ringgit yang berubah jadi kue murahan di bandara. Di kepalanya masih tersisa dengung mesin, juga percakapan yang tak selesai, suara majikan di Malaysia yang menahan gaji terakhir karena kasir salah hitung, suara agen yang lenyap tanpa jejak, dan suara Aulia di dalam ingatan yang memanggil, "Ma," dengan napas pendek. Ia naik bus antar kota, lalu ojek, sampai akhirnya berdiri di depan rumah bilik ibunya. Atap bergemerisik, genteng tua yang pernah berjanji menahan hujan. Pintu terbuka separuh. Bau minyak goreng, bawang, dan keringat kerja bercampur jadi satu. "Assalamualaikum," ucap Rojiah, suara patah. Ibunya menoleh. Sejenak ada kilat lega, lalu redup kembali secepat awan menutup matahari. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan, "Data. Kamu pulang juga?" Rojiah menaruh ransel di lantai, tangan gemetar menahan malu. "Ibu, maaf, aku..." "Bawaanmu mana?" Kakak perempuannya, Lina, menyela dari dapur. "Koper besar-besar itu kemana?" "Waktu pergi bilangnya kerja baik, gaji bulanan, ada overtime. Kau pulang cuma bawa tas sobek?" "Ikut, Mbak," sahut suaminya Lina dari belakang. "Iya tuh, biasanya yang dari luar negeri itu bawa TV kecil, atau paling nggak kulkas mini." Rojiah menelan ludah. "Aku pulang tangan hampa," katanya jujur. "Gajiku tertahan. Agen kabur. Aku disuruh balik bulan depan, tapi aku nggak kuat, Bu. Aku rindu Aulia." Ibunya tidak berjalan mendekat. "Aulia di rumah tetangga. Udah 2 hari demam. Kamu enak, pulang bawa rindu. Kami di sini bawa beban." "Bu." "Sudah. Lap dulu keringatmu, cuci muka. Nggak usah banyak alasan." Ibunya berbalik, menata piring. Suaranya dingin seperti logam. Di luar, tetangga berbisik. Pagar bambu menjadi telinga. Ada yang menyebut, gagal, ada yang mencibir, nggak kuat kerja, ada yang menuding, pulang karena bermasalah. Bisik-bisik itu seperti jarum kecil yang menancap satu-satu ke kulit kepala, turun ke leher, lalu menetap di dada. Rojiah duduk di bel-bel kayu. Telapak kakinya pegal seperti dicengkeram. Hatinya lebih pegal lagi. Ia menarik napas panjang. "Aulia di mana?" tanyanya. "Di rumah Bu Ruby," kata ibunya singkat. "Kalau mau, jemput. Tapi jangan lama-lama. Dia perlu istirahat." Rojiah mengangguk. Ia keluar, menyusuri gang kecil. Tanah masih menyimpan sisa hujan semalam, licin, bau amis. Rumah Bu Ruby tidak jauh. Di depan beranda, tampak Aulia meringkuk dengan selimut tipis. Pipinya panas, rambutnya lengket. "Ma,
bisik Aulia begitu melihat. Emma. Rojiah memeluknya. Dadanya berdenyut. Maaf, nak. Jangan dibawa banyak jalan, tegur Bu Ruby. Demamnya turun naik. Uang obatnya kemarin, ya, kamu ngertilah. Aku gantikan. Nanti, kata Rojiah, meski dompetnya berisi uang kecil yang bahkan tak cukup untuk membeli bubur ayam 2 porsi. Mereka pulang perlahan. Di rumah, ibunya menatap Aulia tanpa senyum. Duduk di kamar. Jangan main tanah, katanya ketus. Kamu, Jiah, bantu angkat air. Bak mandi kosong. Baik, Bu, ucap Rojiah. Ia mengangkat ember dari sumur. Tali kasar mengiris telapak. Sambil menarik, ia mendengar kakaknya bercakap di ruang depan tentang rencana arisan, pinjaman, dan biaya yang kemarin. Kalimat-kalimat seperti itu berjalan setenang semut, tetapi membawa gigi kecil yang siap menggigit. Malam datang. Aulia muntah sedikit, demam naik. Rojiah melap wajah putrinya, mengganti baju, menaruh handuk basah di dahi. Sabar, nak. Besok mama cari kerjaan. Kerja apa? Suara ibu terdengar dari ambang pintu. Nggak ada ijazah, nggak ada modal, nama sudah jelek di telinga orang. Kerja di pabrik, masuk daftar tunggu. Jualan di pasar, siapa yang mau ngutangin buat beli bakul? Aku bisa nyuci di rumah orang, jawab Rojiah, menahan getar. Banyak yang sudah datang duluan. Ibu menatap tajam. Dan kamu itu, ya kamu tahulah, orang kalau sudah punya cerita, bau bisiknya susah hilang. Bu, jangan gitu, Rojiah menunduk. Aku pulang untuk mulai ulang. Mulai ulang itu bukan dengan tangan kosong. Ibu kembali berlalu. Rojiah memandangi Aulia yang merintih sambil menggigit bibir kecilnya. Aulia menarik tangan ibunya. Jangan pergi lagi. Aku di sini, bisik Rojiah. Aku janji. Pagi berikutnya, sinar matahari kotor menembus tirai. Rojiah menyapu halaman, menimba air, mencuci panci. Kak Lina lewat sambil menguap. Ada kabar, Jiah, katanya. Syarif mau kesini. Rojiah menoleh. Syarif siapa? Rentenir. Utang ibu bulan lalu kan belum lunas. Bunga jadi gandeng, sahut Lina, seolah mengumumkan jadwal ronda. Jantung Rojiah terperosok. Tak lama, Syarif muncul di teras. Kemeja putihnya terlalu terang untuk pagi yang kusam. Senyumnya tipis, seperti garis pisau. Assalamualaikum, ucapnya tegas. Waalaikumsalam, jawab ibu, berusaha sopan. Silakan duduk. Terima kasih. Syarif meletakkan buku catatan kecil, membuka pelan, seperti membuka doa. Bu, jatuh tempo. Sesuai janji. Saya ini orangnya enak diajak bicara. Tapi angka tetap angka. Belum ada, Pak Syarif, kata ibu, suara mengecil. Gini saja, saya kasih pilihan. 3 hari. Kalau masih belum ada, saya minta jaminan. Serba gampang. Saya bukan makan orang. Jaminan apa? Tanya ibu, menelan ludah. Sepeda motor, atau tenaga kerja? Ia melirik ke arah Rojiah. Di salah satu kios, butuh orang yang bisa jualan malam. Menghitung, menyapa, menemani tamu. Bayarannya harian. Cepat lunas. Rojiah merasakan hawa di tengkuknya jadi beku. Saya bisa cuci, Pak, ia memotong. Bisa masak. Nggak bisa jaga kios malam. Syarif menatapnya seperti menatap barang. Sayang, ujarnya singkat, lalu tertawa kecil tanpa suara. Kios saya butuh yang wajahnya ramah. Orang kalau beli, suka lihat senyum. Pak Syarif, ibu berdehem, anak saya baru pulang. Anaknya sakit. Boleh, jangan yang malam? Syarif menutup buku. 3 hari, Bu. Jangan bikin saya repot. Ia bangkit, memperbaiki kerah,
lalu pamit. Pintu menutup. Udara dalam rumah rasa-rasanya jadi tipis. Aulia batuk di dalam kamar. "Bu," kata Rojiah pelan. "Aku usahakan cari kerja. Siang ini juga." Ibu memijit pelipis. "Siang kamu cari, malam kamu jaga Aulia. Jangan bikin anak itu sendirian." Kemudian, lirih, ibu menambah, "Andai kamu pulang bawa simpanan sedikit, kita tidak akan begini." Rojiah mengangguk. Ia keluar rumah, menapaki gang. Di kepala, daftar tempat muncul: warung, kios pulsa, laundry, rumah makan, kios sayur. Satu persatu ia datangi. Satu persatu ia ditolak halus, ditolak kasar, atau diminta, "Tunggu kabar." "Maaf, sudah ada orang." "Kita lagi sepi, Mbak." "Nama panjenengan siapa?" "Oh, Rojiah." Wah, nama itu jatuh seperti batu ke sumur, menimbulkan riak kecil yang cepat hilang, menyisakan air keruh. Menjelang sore, ia duduk di tepi parit, menatap air kecoklatan yang mengalir malas. Mata perih, lambung kosong, mulut kering. Ia ingin menangis, tapi air mata seakan sudah habis di perbatasan Malaysia, di ruangan bea cukai ketika petugas menjamah barang-barangnya, menanyakan, mana slip gaji, dan ia hanya bisa mengangkat bahu. "Assalamualaikum." Suara lelaki membuatnya menoleh. Seorang pria berkemeja lusuh berdiri di dekat pagar kayu. Tubuhnya kurus, kumis tipis, mata teduh yang seperti pernah melihat terlalu banyak hal. "Kamu Rojiah?" "Ya." "Waalaikumsalam," jawabnya hati-hati. "Iya. Aku Bahrun. Kemarin ikut bantu panen di sawahnya Pak Rafi. Dengar kamu pulang." "Pulang?" Rojiah mengulang, tanpa tenaga. "Di warung Bu Ruby tadi, aku lihat kamu lewat. Mau cari kerja, ya?" Rojiah mengangguk. Bahrun berdiri canggung. Kalau butuh bantuan angkat-angkat, bilang saja. Aku kadang kerja bangunan, kadang bantu panen, kadang ngojek." "Enggak pasti, sih." Ia tersenyum simpul. "Tapi kalau untuk antar ke puskesmas, aku bisa." "Anakmu sakit, kan?" "Sakit," kata Rojiah. "Demam." "Sini," Bahrun menunjuk arah gang. "Sore ini puskesmas masih buka." Rojiah menimbang. "Aku nggak bawa uang." "Ada BPJS desa," sahut Bahrun. "Kalaupun ada biaya, aku talangi dulu." Rojiah memandangnya. Di balik kelusuhan baju dan bau matahari yang menempel di kulitnya, ada sesuatu yang tampak jujur. Mungkin hanya lelah yang mirip dengan lelahnya sendiri. "Terima kasih," ucapnya lirih. Mereka berjalan ke rumah. Ibu mengizinkan Aulia dibawa, dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Hati-hati," katanya, dingin paling hangat yang sanggup ia keluarkan hari itu. Di puskesmas, Aulia diperiksa. "Demam virus," kata perawat. "Banyak minum. Obat turun panas. Kompres." "Berapa, Bu?" tanya Rojiah. Perawat menutup map. "Gratis. Program desa." Rojiah mengangguk, lega setengah. Di luar, matahari sudah condong. Jalanan kembali basah oleh air pembersih lantai yang disiram pedagang di depan kios. "Terima kasih, Bahrun," kata Rojiah saat mereka menunggu ojek. Aku nggak tahu harus bagaimana." "Tidak usah dibalas," jawab Bahrun. "Kalau kamu butuh apapun, bilang." Ia ragu sejenak, lalu menambah, "Kalau mau, besok aku bantu carikan kerja. Di tempat bangunan, atau di gudang beras. Gajinya nggak gede, tapi halal." "Halal itu cukup," kata Rojiah. Kalimat itu hampir seperti doa. Malamnya, Aulia tidur lebih nyenyak. Obat turun panas bekerja perlahan. Rojiah duduk di samping ranjang, menatap wajah kecil itu hingga rasanya waktu ikut duduk bersamanya. Ibu masuk pelan. "Tadi sore, tetangga datang," katanya. "Mereka bilang kamu pulang tanpa kiriman uang. Aku malu."
Rojiah meremas ujung kerudung. Maafkan aku, Bu. Ibu berdiri di ambang, memandangi cucunya. Bahrun itu siapa? Teman kampung. Baik. Baik? Ibu mendengus. Baik itu mudah di awal, sukar di akhir. Aku tahu. Rojiah menahan nafas. Tapi setidaknya hari ini anakku minum obat. Ibu tak menjawab. Besok pagi Syarif datang lagi, katanya sebagai penutup. Jangan kemana-mana. Kita harus bicara. Pagi kedua setelah kepulangan, udara lembab, langit setengah kusut, Syarif datang lebih cepat dari nyanyian ayam jantan. Ia menaruh buku catatan di meja, lebih tebal dari kemarin. 3 hari terlalu lama, katanya. Aku ada keperluan mendadak. Jadi, begini saja. Malam ini juga, salah satu dari kalian jaga kios tempatku. Enggak berat. Cuma duduk, menyapa, mengantar barang. Yang penting senyum. Aku akan cari jalan lain, sahut Rojiah, mengangkat wajah. Tolong beri kami waktu. Senyum itu lebih cepat dari waktu, Syarif tersenyum. Mata yang tak ikut tertawa. Pintu berderit. Bahrun muncul di ambang. Permisi, sapanya. Pak Syarif, ya? Saya Bahrun. Syarif melirik ringkas. Dan kamu? Tanyanya pendek. Aku ini, calon suami Rojiah, ucap Bahrun. Suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk membelah udara di ruang tamu. Kalau soal jaga kios, biar aku yang jaga. Jangan Rojiah. Rojiah tersentak. Ibu melirik tajam. Lina menutup mulut menahan komentar. Syarif menghela napas, menilai cepat. Boleh. Tapi uang bunga jalan terus. Ia menepuk buku catatannya, lalu berdiri. Nanti sore ke kios. Tanya namaku. Mereka sudah paham. Syarif pergi. Pintu menutup. Diam mengendap, lalu pecah jadi kata-kata. Calon suami. Ibu mendekat, alis menukik. Kamu main tunjuk nama tanpa izin. Bahrun menunduk. Maaf, Bu. Saya cuma nggak mau Rojiah berada di tempat yang bikin orang ngomong. Saya bisa jaga malam. Saya juga, niat saya baik. Rojiah menatapnya, bingung antara terima kasih dan keberatan. Kenapa kamu lakukan ini? Bahrun mengangkat bahu. Karena kamu butuh teman berdiri. Kalau mau, kita nikah sederhana. Biar orang nggak sembarangan bicara. Ibu menyilangkan tangan di dada. Nikah itu bukan kain penutup mulut tetangga. Benar, Bu, sahut Bahrun. Tapi nikah juga bisa jadi pintu untuk menata ulang. Rojiah memejamkan mata sejenak. Di ruang dada, suara-suara bertengkar, malu dan syukur, takut dan harap. Cemas pada Syarif, cemas pada masa depan, wajah Aulia tidur dengan napas teratur. Ia membuka mata. Aku butuh waktu, Bahrun. Aku tunggu, jawab Bahrun singkat. Sampai kamu yakin. Hari itu, Rojiah menjemur pakaian, mengulek sambal, menanak nasi. Ibu tak banyak bicara. Lina sibuk dengan urusan arisannya. Aulia bermain dominos kecil yang ujung-ujungnya selalu roboh. Menjelang petang, Bahrun pamit pergi ke kios Syarif. Ia berdiri lama di ambang pintu, seperti ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar permisi. Tapi yang keluar hanya, doakan saja lancar. Baik, Rojiah menjawab. Senja masuk ke rumah lewat celah-celah dinding. Cahaya menipis, suara kampung semakin jelas, azan maghrib, sendok beradu piring, tawa kecil anak-anak, mesin motor. Di atas semua itu, ada satu suara yang tak bersuara, kecemasan yang duduk di sudut hati. Malam turun. Aulia tidak demam lagi, hanya berkeringat sedikit. Ibu akhirnya duduk, menatapnya, dan berkata nyaris tak terdengar, kalau kamu mau nikah sama Bahrun, pikirkan baik-baik. Orang baik kadang lapar, dan lapar membuat orang baik berubah. Tapi sendirian juga bisa membuatmu habis.
Rojiah menatap jari-jarinya. Aku akan pertimbangkan, Bu. Di luar, angin menggesek pepohonan. Seekor cicak jatuh di dinding, menggeliat lalu diam. Rojiah mematikan lampu ruang depan, menyisakan lampu kecil di kamar. Ia menyelimutkan Aulia, duduk bersandar di dinding, dan akhirnya membiarkan tubuhnya merosot perlahan, seperti kain yang kehabisan paku. Di sela-sela kantuk, ia berdoa singkat, semoga besok ada pintu yang terbuka. Ia tak memohon banyak, hanya sedikit waktu untuk memperbaiki napas, sedikit ruang untuk menata ulang, dan sedikit cahaya untuk melihat jalan yang nyaris tak kelihatan. Namun jauh di dasar hati, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Seorang tamu yang datang tanpa diundang, rasa takut yang bentuknya belum jelas, tangan panjangnya menyentuh ambang rumah. Itu malam pertama sejak kepulangan ketika Rojiah bisa tidur lebih dari 2 jam. Dan itu juga malam pertama Syarif membubuhkan tanda di bukunya, jaminan, sedang diurus. Di halaman berikutnya, ia menulis nama lain, dengan huruf kecil yang hemat tinta, Bahrun. Pagi akan membawa kabar, pikir Rojiah sebelum benar-benar lelap. Ia belum tahu kabar seperti apa. Tetapi jauh di ujung gang, ada seseorang yang sudah menunggu sejak lama. Bukan kawan, bukan pula musuh, melainkan sesuatu yang selalu datang ketika orang kalah oleh hidup dan ingin menang dalam sekejap. Sesuatu yang menaruh lubang di tengah harapan, dan menyebut lubang itu, jalan pintas. Musim kemarau datang dengan angin yang tidak kering-kering benar. Ada lembab yang menempel pada dinding, pada leher, pada punggung kursi rotan. Rojiah bangun lebih awal dari azan, menanak nasi, merebus air jahe untuk ibunya, dan menyiapkan kompres untuk Aulia yang sesekali masih terbangun oleh sisa demam. Bahrun pulang menjelang subuh dari jaga kios Syarif, mata merah, bau rokok menempel pada baju, dan ada serakan pasir di ujung celananya, entah dari mana. Aku bangun dulu, ya, kata Bahrun rancu antara permisi dan menghilang. Besok coba ke gudang beras. Katanya butuh kuli bongkar. Besok itu hari ini, balas Rojiah pelan. Sarapan dulu. Kalau tidur sebentar, kuat. Ia menatap panci, ragu pada lapar sendiri. Rojiah menyendok nasi, meletakkan sepotong tempe goreng yang tinggal dinginnya. Makanlah. Nanti pusing. Bahrun duduk, mengunyah tanpa selera. Ada sesuatu yang disimpannya di bawah lidah, bukan kabar baik, lebih seperti kerikil yang tak dapat ditelan. Ia menenggak air, bangkit ke kamar, dan tertidur miring, napas berat, sementara sinar pagi merangkak ke lantai. Siang itu, kabar datang lebih cepat dari matahari tinggi. Gudang beras batal merekrut, truk pengiriman telat, bongkar muat ditunda. Bahrun berjalan pulang dengan langkah yang mencoba terlihat biasa. Di depan gang, Wak Jamil berdiri di atas motor, kemeja motif kecil-kecil, senyum yang seperti memamerkan gigi. Ran, sapanya sambil menepuk jok. Sini. Bahrun menoleh. Ada apa, Wa? Utang ibumu lewat jatuh tempo. Bunga tipis saja. Wak Jamil mengangkat 2 jari, tapi bunga itu tidak pernah tidur. Akan kami usahakan, Wa. Saya orangnya gampang diajak kompromi, ujar Wak Jamil, menatap tajam. 3 hari. Kalau lewat, saya ambil barang. Atau, orang. Wa, Bahrun menelan ludah. Orang apa? Tenaga. Jaga malam. Ikut bantu. Di kios, di luar kios. Ia tersenyum lagi. Kamu sekarang jaga, bagus. Tapi kebutuhan saya tidak selalu laki-laki. Bahrun diam, lalu mengangguk, lalu tidak mengangguk. Wak Jamil tertawa kecil, menyalakan motor, dan pergi meninggalkan bau bensin yang menggantung seperti janji buruk. Di rumah, Aulia tidur siang, napas berat ringan bergantian. Ibu duduk di beranda, memisahkan daun singkong dari batangnya. Kak Lina singgah sebentar membawa kabar arisan, lalu menatap sinis pada baju kerja Bahrun. Kerja kok enggak jelas, katanya setengah berbisik. Lina, tegur ibu singkat,
Kalau cuma menambah beban, pulanglah. Lina cemberut, berlalu. Rojiah membawa segelas air pada ibu. Bu, sore ini aku mau coba ke laundry dekat pasar. Katanya buka cabang. Pergi. Tapi jangan lama-lama, kata ibu. Aulia tadi mimpinya aneh. Menangis, bilang, ada yang berdiri di dekat jendela. Rojiah mengusap lengan. Mungkin karena demam. Malam nanti aku bacakan doa lebih panjang. Di sore yang tampak biasa itulah tetangga mulai pandai menyimpulkan. Perempuan-perempuan di sumur, mulut yang sibuk, tangan yang tak berhenti memeras kain. Mereka menyebut nama Rojiah seperti menyebut cuaca, perempuan gagal, pulang karena masalah, suaminya serabutan, pantas. Rojiah mendengarnya sambil pura-pura tidak. Permisi, Bu, katanya saat melewati mereka. Permisi, balas salah satu, bibirnya menghambur tawa tipis. Semoga cepat dapat kerja, ya. Di laundry, seorang pemuda berkulit sawo matang menolak dengan sopan, pegawai sudah penuh. Di warung makan, pemiliknya berkata maaf, nanti-nanti. Di toko sembako, diminta meninggalkan nomor yang tidak akan pernah dihubungi. Rojiah pulang dengan kaki dingin dan kepala panas. Di rumah, ibu memintanya belanja garam. Di jalan, Syarif memotong langkahnya. Rojiah, sapa Syarif manis. Ada waktu sedikit? Sebentar saja, Pak. Saya mau beli garam. Aku lebih asin dari garam, Syarif tertawa. Begini, utang keluarga itu seperti tali yang kalau tidak kamu potong, lama-lama melilit leher semua orang di rumah. Aku bisa bantu. Cepat, lunas, tanpa polisi. Bagaimana caranya? Suara Rojiah tetap sopan, tetapi dingin merayap dari pergelangan tangan ketengkuk. Kamu menemani kolega, jawab Syarif seperti menyebut kerja di gudang. Jalan-jalan makan, duduk-duduk, dengerin cerita orang. Santai. 1 malam, angka lunas bergerak banyak. 2 malam, beres. Saya sudah menikah, ucap Rojiah. Justru itu, kolega suka perempuan yang terlihat aman. Saya tidak bisa. Syarif menatap, bibirnya menipis. Jangan keras kepala. Aku lihat anakmu mulai sering sakit. Rumahmu kecil. Bapak mertuamu, maaf, ibumu, pinjaman menumpuk. Kau tidak mau keluargamu diambil barangnya, kan? Saya tidak bisa, Rojiah mengulang, lebih pelan. Tolong jangan ganggu saya. Syarif menghela napas, mengangguk seperti seorang guru memaafkan murid bodoh. Baik, pikir lagi. Aku orangnya sabar. Tapi bunga tidak. Malam itu, angin membawa aroma yang kenal dari Malaysia. Minyak rambut di asrama, deterjen murah, dan jamur yang tumbuh di sudut kamar mandi. Rojiah menyiapkan makan malam sederhana. Aulia duduk di dekatnya, menggambar lingkaran dengan pensil pendek. Bahrun pulang dari kios, lelah yang tak mengabarkan hasil. Gimana? Tanya Rojiah. Seharian kosong, jawab Bahrun. Malam nanti katanya ramai. Ia berdehem. Tentang tawaran Syarif. Rojiah menatap piring. Apa? Dia bicara padaku juga, kata Bahrun, menahan pandang. Soal menemani kolega. Katanya 1 malam bisa mengurangi bunga banyak. Dan kau bagaimana? Bahrun diam, lalu menggosok alis. Aku pikir, kita tidak punya banyak pilihan. Rojiah menahan napas. Pilihan selalu ada. Tidak untuk orang seperti kita, sahut Bahrun, lebih cepat dari seharusnya. Ibumu bisa diambil barangnya. Aulia butuh obat. Aku tidak ingin lihat kalian diusir. Jadi, Rojiah merasakan sendi-sendi tangannya ingin menguncup. Sekali saja, kata Bahrun. Kau temani, duduk, senyum. Tidak perlu. Stop. Rojiah memotong. Jangan sebutkan. Bahrun memejamkan mata sebentar, lalu membuka. Jiah,
Aku malu bilang ini. Tapi kenyataan menempel seperti keringat. Kita kepepet. Kepepet itu bukan alasan untuk menjual diri, ujar Rojiah, suara tenang yang membuat kata-kata seperti paku. Aku pernah pulang tanpa uang. Aku bisa pulang tanpa martabat? Tidak. Aku tidak ingin menjualmu, kata Bahrun, lebih pelan. Aku ingin kita bertahan. Kita bertahan bukan dengan menabrak tembok yang sudah diberi peringatan. Di luar, gonggongan anjing terdengar, lalu sunyi seperti mulut yang menutup setelah mengatakan sesuatu yang seharusnya tak diucapkan. Aulia menatap ibu bapaknya bergantian, lalu kembali pada gambar lingkarannya, seolah di dalam lingkaran itu ada tempat yang tidak dimasuki orang dewasa. Malam berselang lambat. Rojiah menidurkan Aulia, menutup kelambu, membaca doa pendek. Bahrun duduk di teras, menatap langit yang tidak berbintang. Ketika ia kembali ke dalam, rumah seperti lebih kecil dari sebelumnya. Besok aku ke pabrik kerupuk, katanya. Teman bilang butuh orang. Besok aku ke laundry lagi, balas Rojiah. Mereka berbaring, punggung berhadapan. Di dalam gelap, ada jarak yang tidak bisa diukur. Keesokan hari, pabrik kerupuk tidak butuh orang. Laundry sudah menerima 2 pegawai baru. Di siang yang malas itu, Wak Jamil muncul lagi, tanpa senyum kali ini. Bunga jalan, katanya pada ibu. Malam ini batas. Ibu memandang Rojiah, di mata tua itu ada rasa sakit yang ingin disembunyikan. Aku sudah tua, katanya pada Wak Jamil. Ambil barang apa saja. Jangan anakku. Barang sudah tua, Bu, balasnya tipis. Saya suka yang berfungsi. Wah. Bahrun muncul dari belakang, memohon yang terdengar seperti menawar. Saya jaga malam. Saya angkat-angkat. Saya tidak selalu butuh laki-laki, Wak Jamil memotong. Dunia ini tidak kehabisan tenaga seperti kamu. Setelah ia pergi, rumah terasa berubah jadi kotak. Aulia mulai rewel. "Ma," katanya lirih, "jangan buka pintu. Ada yang berdiri di luar." Rojiah merinding. "Siapa?" "Yang tinggi," jawab Aulia. "Dia bau." Anak kecil itu menutup wajahnya dengan telapak, lalu menangis tanpa suara. Rojiah memeluknya. "Tidak ada apa-apa," ucapnya, lebih untuk dirinya sendiri. Sore menuju malam dengan langkah berat. Syarif mengirim pesan lewat anak buah, kesempatan terakhir. Malam ini. Bahrun tidak banyak bicara. Ibu sibuk menggunting daun singkong, padahal tidak akan dimasak. Kak Lina tidak datang, barangkali kabar kurang sedap membuatnya memilih menahan komentar untuk besok. "Jiah," kata Bahrun akhirnya, menatap lantai. "Aku sudah jawab Syarif." "Jawab apa?" "Ya." Kata itu tidak keras, tapi seperti barbel kecil yang dijatuhkan ke kaki. Rojiah menutup mata, bukan untuk mengusir marah, melainkan untuk merawat martabat yang tersisa agar tidak lari lewat napas. "Kenapa kau menjawab tanpa bertanya padaku?" Suaranya terdengar datar. "Karena kalau aku bertanya, kau akan bilang tidak. Dan kita akan diambil semuanya. Lebih baik diambil barang daripada diambil diri," ujar Rojiah. Bahrun mendongak, ada sesuatu yang patah di sorot matanya. "Aku pikir kita berjuang bersama. Aku pikir kau mengerti kemiskinan bukan sekadar lapar. Ini tentang bertahan hidup. Dan aku pikir kau mengerti aku bukan barang transaksi." "Bukan," kata Bahrun cepat. "Kau bukan barang. Kau, istriku." "Justru itu." Mereka kembali diam. Dari kamar, Aulia memanggil samar, "Ma." Rojiah bergerak, namun Bahrun menahan pergelangan tangannya sebentar, sejenak yang terlalu lama. "Maafkan aku," kata Bahrun serak. "Aku tidak tahu cara lain." "Kau selalu tahu cara lain," jawab Rojiah. "Kau memilih tidak memakainya." Malam turun. Jalanan desa berkilat tipis oleh embun. Di ujung gang,
lampu kios Syarif menyala kuning kotor. Rojiah duduk di lantai kamar, menatap sandal jepit di sudut, menatap baju yang baru dicuci, menatap tangan sendiri. Ibu mengetuk pelan. "Kalian bertengkar?" tanya ibu. "Bukan bertengkar," kata Rojiah. "Beda jalan." Ibu duduk di ambang pintu. "Waktu muda, aku juga pernah merasa jalan tinggal satu. Aku melangkah saja. Belakangan aku tahu, selalu ada jalan lain yang aku pura-pura tidak lihat. Supaya aku bisa menyalahkan nasib. Jadi aku harus apa, Bu? Tidak ada yang bisa menyuruh dan melarang dalam hal ini. Karena nanti yang menanggung tubuhmu adalah kamu," jawab ibu, suaranya seperti kain yang direndam air hangat. "Tapi ingat, setiap pilihan membawa kedamaian jenisnya sendiri, juga luka jenisnya sendiri. Kalau aku pilih, tidak, kau akan menanggung akibat, tidak. Kalau kau pilih, ya, juga begitu." Rojiah bangkit, memandang cermin kecil di dinding, memandang wajahnya yang lelah, memandang mata yang masih bisa memantulkan lampu. Ia mengusap pipi, menarik napas, menutup mata, lalu membukanya lagi. Bahrun berdiri di depan pintu kamar. "Syarif menunggu," katanya lirih. "Biar dia menunggu," balas Rojiah. Aku takut, Jiah. "Aku juga." "Kalau begitu?" Rojiah menatap Aulia yang tidur. "Aku tidak akan pergi malam ini," ucapnya jelas. "Kalau besok mereka mau ambil kursi, ambil panci, ambil radio, biar. Kalau mereka mau ambil nama baikku dengan gosip, biar. Tapi malam ini, aku tetap di sini." Bahrun menggenggam udara. "Aku," kata-katanya hilang di sela napas. "Kalau kau mau tetap pergi ke kios," Rojiah menyambung, "pergilah. Tapi jangan kirim utusan untuk tubuhku." Bahrun memelototi dinding, seolah jawaban ada di sana. "Besok mereka datang," katanya akhirnya. "Besok kita hadapi." Rojiah menepuk dada pelan, memastikan jantungnya masih menolak runtuh. "Bersama." Bahrun memalingkan wajah. Ia melangkah keluar rumah, duduk di beranda, menatap gang yang sepi. Di kegelapan, ia mendengar sesuatu yang tidak ingin diakui. Dari arah kios Syarif, tawa laki-laki pecah, lalu reda, lalu pecah lagi. Ia menunduk. "Maaf," gumamnya entah pada siapa. Di dalam kamar, Rojiah merengkuh Aulia. Anak itu mengigau. "Ma, jangan buka pintu." Rojiah mengelus rambutnya. "Tidak," bisiknya. Pintu tetap tertutup. Tetapi pintu tidak selalu kayu dan engsel. Ada pintu lain yang merayap dari dalam kepala, dari luka lama, dari gosip yang tidak pernah selesai. Dan malam itu, di sela-sela doa yang dirapalkan pelan, Rojiah mencium bau yang belum pernah ia cium di rumah ini. Campuran amis uang baru dan keringat orang asing, aroma yang tinggal di udara cukup lama untuk membuat lampu bergetar, lalu hilang seperti tamu yang tahu kapan harus pulang. Besok, mereka akan mengetuk dengan cara lain, di jam yang tidak nyaman, dengan syarat yang tidak ditulis. Malam turun sepenuhnya. Pada jam di mana ayam belum bermimpi apa-apa, keputusan telah dibuat, meski tidak ada yang merasa menang. Rojiah memilih bertahan di dalam. Bahrun memilih keluar, untuk jaga kios, juga untuk menjaga rasa takutnya sendiri agar tidak tumbuh terlalu cepat. Syarif memilih menunda amarahnya hingga esok pagi, ketika angka bisa diubah menjadi ancaman yang lebih mudah dimengerti. Di ujung gang, suara sepeda tua melintas, diikuti bunyi rantai yang bergesekan. Di halaman rumah, bayang-bayang pohon seperti orang yang ingin mendekat tetapi ragu. Aulia tidur, mulutnya sedikit terbuka, napasnya akhirnya teratur. Rojiah memejamkan mata, mengukur ketabahan dengan jari, 1, 2, 3, hingga suara jangkrik menjadi irama yang menenangkan. Esok hari akan datang tanpa malu, menuntut jawaban yang tidak bisa lagi ditunda. Untuk sementara, malam meminjamkan punggungnya agar mereka dapat bersandar sejenak, sebelum berdiri lagi, dengan tangan yang belum tentu kuat,
tetapi tetap terulur ke depan. Sore itu, udara Purwodadi seakan menahan napas. Angin membawa aroma tanah basah bercampur belukar yang ditebas, dan di antara desir pohon bambu terdengar suara asing, langkah Mak Rasti, perempuan paruh baya dengan mata kuning samar, berjalan perlahan ke rumah Rojiah. "Assalamualaikum," suaranya serak. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Rojiah dari dapur. "Sini, Ma." Rojiah berdiri di depan pintu, menahan napas. Aulia meringkuk di pelukan, demamnya kembali. Bahrun duduk di bangku, wajahnya tirus dan letih, tetapi matanya menyala seperti orang yang menunggu kabar baik dari siapapun, meski dari setan sekalipun. Mak Rasti duduk, menatap tajam ke arah Rojiah. "Kamu ingin anakmu sembuh, utang lunas, hidupmu berubah?" Rojiah tidak menjawab. Bahrun yang bicara, "Tentu, Mak. Apa caranya?" "Jual diri," kata Mak Rasti datar, seolah menyebut hal biasa seperti menanak nasi. "Di Gua Keramat, di utara desa. Kamu akan bawa musuh, atau siapapun yang kau benci. Nyawa mereka jadi uangmu. Uang cepat, banyak, tanpa ban." Rojiah tersentak. "Saya tidak bisa begitu, Mak. Itu dosa besar." Mak Rasti tersenyum miring. "Dosa? Anakmu sakit. Utang menjerat. Orang-orang menghinamu. Mana yang lebih besar dosanya, membiarkan keluargamu hancur, atau membiarkan musuhmu yang sudah lama menyakitimu pergi lebih cepat?" Bahrun menunduk, suaranya bergetar tapi penuh nafsu. "Berapa yang bisa didapat?" "Ratusan juta," jawab Mak Rasti. "Syaratnya, kamu harus bulat. Kalau ragu, uang itu akan berubah jadi petaka." Rojiah merasakan tenggorokannya kering. Aulia menggeliat di pelukan, merintih lirih, "Ma, dingin, Ma." Keringat dingin menetes di pelipis anak itu. Bahrun menggenggam tangan Rojiah. "Kita tidak punya jalan lain. Satu kali saja. Demi Aulia." "Aku tidak mau menjual siapapun," bisik Rojiah. Mak Rasti mengeluarkan kertas coklat kusut dari tas kainnya. "Tulis namanya. Tulis siapapun yang membuatmu terhina. Tidak usah banyak. Satu saja cukup. Malam Jumat ini, kita ke gua. Bawakan sejumput rambutmu dan darah dari jari manis." "Tidak," suara Rojiah patah. "Aku tidak bisa." "Kalau begitu, biarkan anakmu yang menjadi gantinya," kata Mak Rasti pelan, seperti menggumam. Rojiah menatap Aulia yang demam, wajah pucatnya seperti lilin yang mencair. Bibir Rojiah bergetar. Tangannya gemetar saat meraih pena. Ia menulis nama seseorang yang lama membekas di hatinya, kakak iparnya sendiri, Lina. Orang yang selalu menuduhnya perempuan gagal, perempuan hina, dan menjadi mulut pertama yang menebar gosip. Bahrun tersenyum tipis. "Bagus. Itu sudah cukup." Malam Jumat tiba. Bulan sabit menggantung seperti sabit berkarat di langit. Mereka bertiga berjalan ke arah utara desa, melewati pematang sawah yang dipenuhi katak bersahut-sahutan. Udara lembab, rumput menempel di betis. Aulia dititipkan ke ibu, dengan alasan pergi mencari jamu. Di jalan setapak menuju gua, angin berhenti. Pepohonan berdiri kaku, dedaunannya tidak bergerak. Seekor burung hantu menatap dengan mata bulat penuh, lalu terbang tanpa suara. "Ini tandanya, gua sudah siap," kata Mak Rasti. Rojiah berjalan dengan kaki lemas, setiap langkah seperti menenggelamkan dirinya lebih dalam ke lumpur rasa bersalah. Bahrun menyalakan lampu minyak kecil. Bayangannya memanjang seperti dua orang, dirinya dan sesuatu yang menempel di belakangnya. Pintu gua akhirnya tampak, celah hitam di antara batu karst, dengan lumut licin yang mengilap. Dari dalam, ada suara gemericik air, tapi juga gema berat seperti napas binatang besar. "Masuklah," perintah Mak Rasti. Di dalam gua, udara dingin menusuk. Lilin dinyalakan, menyorot dinding penuh coretan tua, gambar yang tidak lagi terbaca, sosok-sosok dengan tangan panjang, mulut terbuka,
dan lidah menjulur. "Letakkan kertas itu di atas batu," kata Mak Rasti. Rojiah menaruh kertas bertuliskan nama Lina. Tangannya gemetar. Darah dari jari manisnya menetes ke kertas. Lilin bergetar, api melenting ke kiri kanan. Lalu suara berat muncul dari dasar gua. Dalam, serak, menggetarkan tulang. "Siapa memanggil?" Bahrun menunduk. Kami butuh uang." "Dengan apa kalian membayar?" Mak Rasti menunjuk kertas. "Dengan ini." Dengan nama yang ditulis. Keheningan sejenak. Lalu udara dalam gua berubah pekat. Dari kegelapan, muncul bayangan, sosok tinggi hitam, rambut panjang menyapu lantai, mata kosong putih, mulut terbuka dengan suara yang bukan suara manusia. "Darah akan mencari jalannya," katanya. "Uang akan datang. Tapi ingat, darah tidak pernah salah alamat." Batu di hadapan mereka bergetar. Kertas itu terbakar tanpa api. Dari abu, muncul gulungan uam, lembaran ratusan ribu, masih hangat, menebar bau besi. Bahrun berteriak kecil, setengah kagum, setengah takut. "Ya Allah, ini nyata." Mak Rasti cepat-cepat mengumpulkan uam, memasukkannya ke karung. "Bagi nanti," katanya. Rojiah menatap tumpukan itu, tetapi matanya justru menatap ke dinding gua. Di sana, bayangan putih anak kecil berlari sebentar, lalu lenyap. Hatinya tercekat. Keluar dari gua, udara kembali bergerak. Rumput berdesir. Katak kembali bersuara. Tetapi di pundak Rojiah, ada beban baru, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan di dalam gua. Di rumah, Mak Rasti menumpahkan karung uang di atas tikar. Uang bertebaran, memenuhi ruang. Bahrun tertawa lega, menatap istrinya dengan wajah yang jarang sekali ia pakai, wajah seorang yang merasa berkuasa. "Kita kaya, Jiah." "Kaya," serunya. Mak Rasti menyeringai. "Ingat janji, 3 bagian untukmu, 1 bagian untukku. Tanpa aku, kalian tidak tahu jalan ke gua." Bahrun tidak keberatan. Ia mengambil bagian mereka, memeluk uang itu seperti memeluk tubuh baru yang menggodanya. Rojiah hanya menunduk, menatap jari manisnya yang masih berdarah. Ia tahu uang itu bukan hanya kertas. Uang itu adalah napas yang direnggut dari seseorang yang pernah ia kenal. Uang itu adalah tanda yang tidak akan pernah bisa ia hapus, meski seluruh sungai di Purwodadi ia gunakan untuk mencuci tangannya. Dan di luar rumah, anjing-anjing melolong panjang, seakan ikut menghitung harga yang baru saja dibayar. Malam itu Rojiah duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai kayu yang mulai rengkah. Di ruang depan, suara Bahrun berulang-ulang mengulang kata utang seperti mantra buruk. Ketika pintu diketuk, ia tahu siapa yang berdiri di luar, Syarif, dengan tatapan yang selalu lebih lama dari sewajarnya. "Besok malam, ada relasi datang dari luar kota," kata Syarif pada Bahrun. "Kalau kau serius ingin cepat lunas, kirim dia." Bahrun menoleh ke arah istrinya. "Sekali lagi saja, Jiah. Demi Aulia." Rojiah tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat, seakan tubuh kecil itu bisa melindungi dirinya dari kata-kata yang menusuk. Losmen di pinggir jalan raya Purwodadi berbau kapur barus dan ket lembab. Kamar kecil, ranjang berderit. Relasi Syarif, lelaki paruh baya dengan perut membuncit dan jari gemetar, menyodorkan senyum yang terlalu ramah. "Duduklah," katanya. Rojiah duduk di kursi, menjaga jarak. Tubuhnya kaku, wajahnya menunduk. Ia hanya menjawab singkat pertanyaan basa-basi, tidak memberi lebih. Hening menekan di antara mereka, membuat lelaki itu makin gelisah. Tangannya mencoba menyentuh. Rojiah menahan diri, tidak melawan, tidak menyambut, hanya diam. Hening itu justru memeluk mereka dengan dingin yang menusuk. Lelaki itu mendadak kejang. Napasnya berat, matanya membalik. Mulutnya berbusa, tubuhnya menghantam lantai. Rojiah terpekik lirih, tapi suaranya seolah terhisap tembok. Pagi harinya kabar menyebar,
relasi Syarif ditemukan mati di kamar losmen. Orang bilang serangan jantung. Tidak ada yang menyebut nama Rojiah, tapi bisik-bisik mulai berputar di gang. Dia baru pulang dari luar negeri, sekarang aneh. Perempuan itu membawa sial. Di rumah, Bahrun menggenggam uang yang diberikan Syarif, uang yang terasa lebih berat dari logam apapun. Lihat, lunas sebagian, katanya. Matanya berkilat. Sekali lagi, Jiah. Tinggal sedikit. Rojiah menatapnya lama. Kau tidak lihat bagaimana ia mati? Kau tidak merasa ada yang menempel pada tubuhku? Jangan bicara begitu, Bahrun menghindari tatapan. Kita butuh ini. Klien kedua datang beberapa minggu kemudian. Lelaki muda, wajah tampan, tangan halus. Mereka bertemu di warung kopi, lalu pindah ke kamar sewa. Rojiah diam seperti sebelumnya, hanya hadir, tubuhnya bagai bayangan. Lelaki itu mencoba bercanda, menyentuh, mendekat. Hening kembali menebal. Dan tiba-tiba, seperti terulang, tubuhnya menggeliat keras, wajahnya memucat, napasnya tercekat. Ia mati di hadapan Rojiah, dengan mulut terbuka seperti memanggil sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai curiga. Dua kematian berdekatan, dua lelaki dengan cara serupa. Tidak ada bukti, tapi bisik-bisik makin keras. Anak-anak yang bermain di jalan berhenti saat Rojiah lewat, lalu berlari sambil tertawa gugup. Malam hari, Aulia bangun dengan tubuh gemetar. "Ma," bisiknya, ada yang berdiri di sudut kamar. Hitam, besar, rambutnya panjang. Dia lihat Mama. Rojiah merasakan bulu kuduknya menegang. Ia menoleh, hanya ada bayangan kelambu. Tapi udara di kamar seakan lebih berat, seakan sesuatu menunggu di sana. Uang yang mereka simpan di lemari mulai hilang. Bukan dicuri tetangga, bukan dimakan rakyat. Uang itu lenyap seperti terisap udara, meninggalkan celah kosong di antara baju. Bahrun panik, tapi sekaligus ketagihan. Ia menyalahkan kebetulan, menyalahkan Syarif, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kita butuh lebih banyak lagi, katanya. Kalau uang lama hilang, berarti kita harus cari baru. Rojiah menggenggam kedua tangannya erat-erat, kuku hampir menembus kulit. Ia tahu, sejak malam di gua itu, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Tubuhnya telah jadi pintu, dan setiap orang yang melewatinya harus membayar dengan nyawa. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi hanya mampu berbisik ke telinga Aulia yang tidur. Aku bukan milik mereka. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku akan mencari cara keluar. Namun di luar kamar, angin berdesir membawa aroma amis, seolah gua keramat itu masih mengintai, menagih janji yang tak pernah benar-benar bisa ditebus. Desa Purwodadi tidak pernah benar-benar tidur. Di setiap malam, suara cengkerik bersahutan, diikuti desah pelan bambu yang digesek angin. Tetapi di telinga Rojiah, bunyi-bunyi itu berubah menjadi tudingan yang tak terdengar tapi selalu menusuk. Di warung kopi dekat pasar, bisik-bisik menyebar. Pelanggan ketiga mati mendadak, ya? Katanya terakhir kali kelihatan sama perempuan itu. Perempuan pulang dari luar negeri itu, yang miskin lalu tiba-tiba bisa pegang uang? Ah, dia bawa sial. Rumahnya pasti ada jin. Bisik itu menetes ke telinga anak-anak, lalu jadi ejekan saat mereka bermain. Awas, jangan dekat-dekat rumah Rojiah. Nanti ikut mati. Mereka lari sambil tertawa, tapi mata mereka menyimpan takut. Bahrun sudah jarang pulang tepat malam. Ia lebih sering berhenti di warung milik seorang janda muda, Marni, yang tubuhnya ramping, matanya selalu basah seakan terus menunggu seseorang. Saat warung tutup, lampu dimatikan, hanya lilin kecil yang tersisa. Di dalam, suara kayu ranjang berderit, desahan menekan, aroma keringat bercampur nasi yang masih hangat di panci. Denganmu aku merasa masih hidup, bisik Bahrun pada janda itu. Marni membalas dengan sentuhan pelan, seolah tubuh Bahrun adalah satu-satunya jalan menuju kenyang. Bahrun meyakinkan dirinya sendiri,
Ini bukan pengkhianatan, ini cara menemukan rezeki yang tak seram, rezeki yang keluar dari tubuh yang tidak terkutuk. Ia pulang dengan mata lelah, tapi bibir mengembang, membawa sisa aroma asing di kulitnya. Rojiah diam. Ia tahu. Ia bisa mencium. Tapi diamnya bukan pasrah. Diam itu menyimpan api yang membakar pelan dari dalam. Di rumah, Aulia jatuh demam tinggi. Tubuh kecil itu menggigil seperti dipeluk udara asing. "Ma, ada yang belai rambutku," bisiknya lemah. Dingin, hitam. Rojiah memeluknya erat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Mama. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang memang menyentuh. Sesuatu yang datang dari gua keramat, sesuatu yang menagih. Di lemari, uang hasil pesugihan kembali menguap. Satu ikat lenyap tanpa bekas, seolah ditelan tanah. Rojiah menunduk lama, mendengar suaminya memaki-maki, "Setan benar. Uang kita terus hilang." Mak Rasti datang malam itu. Ia duduk di tikar dengan tubuh miring, sorot matanya dalam. "Janji itu belum selesai," katanya pelan. "Kalian sudah 3 kali. Tumbal berikut harus lebih dekat darahnya. Semakin dekat, semakin manis." "Tidak." Rojiah mengguncang kepala. "Cukup. Aku tidak mau lagi." "Tapi darah itu haus," bisik Mak Rasti. "Kalau kau menolak, dia akan mengambil sendiri. Mungkin dari anakmu. Mungkin dari ibumu." Rojiah gemetar. Ia memeluk Aulia yang tertidur gelisah. Bahrun semakin terdesak. Ia hampir menjual perhiasan kecil milik Aulia, sebuah gelang kawat murah yang diberikan tetangga saat lahir. "Ini emas, meski tipis. Lumayan untuk beli obat," katanya. "Jangan," teriak Rojiah, merebut gelang itu. "Itu bukan milikmu. Itu milik anakmu." Bahrun menatapnya dengan mata merah, lalu pergi keluar, kembali ke warung Marni. Tetangga semakin yakin, rumah itu berisi jin. Mereka menghindar melewati halaman, menutup pintu lebih cepat, menahan anak-anak agar tak bermain di dekat situ. "Itu rumah berbau tanah kubur," kata seorang nenek di sumur. Rojiah menelan semua itu. Ia merendam tangis di bantal, memeluk Aulia erat hingga dada sesak. Amarahnya tidak lagi ditujukan pada Bahrun, pada Mak Rasti, atau pada Syarif. Amarah itu kini diarahkan pada dirinya sendiri, karena tangannya yang pertama menuliskan nama, karena darah dari jari manisnya yang pertama menetes di gua itu. Malam turun, dan di sudut kamar, bayangan hitam kembali berdiri. Tidak bergerak, hanya menunggu. Bab 6, Tobat yang Menyala Tubuh. Hari-hari di Purwodadi berubah jadi desas-desus yang tajam. Perempuan-perempuan di sumur tak lagi sekadar berbisik, kini mereka menuding terang-terangan. "Itu rumah sudah dihuni jin," kata satu suara. Anaknya pun terlihat pucat, pasti ada yang mengikuti, timpal yang lain. Kalau dibiarkan, bala menimpa kampung. Kabar itu berputar cepat, dari warung ke musyala, dari teras rumah ke pasar. Rojiah berjalan dengan kepala menunduk, Aulia digendong rapat, tetapi tatapan orang menelusuk seperti jarum. Bahrun tak lagi menyembunyikan kepergiannya. Setiap malam, selepas azan Isya, ia menuju warung Marni. Setelah lampu padam dan pintu diganjal kayu, tubuh mereka saling menempel di ranjang sempit. Marni mencumbu dengan rindu yang sengaja dibesar-besarkan, seolah keintiman mereka adalah obat untuk rasa takutnya sendiri. "Denganmu aku lupa dunia," bisik Marni, bibirnya menyapu telinga Bahrun. Bahrun merespons dengan gelora yang tak pernah ia tunjukkan pada istrinya. Pelukan, desahan, tubuh bertemu tubuh. Ia meyakinkan dirinya bahwa inilah cinta sejati, cinta tanpa kutub. Di rumah, Rojiah merasakan ranjang kosong, mendengar suara-suara samar dari kejauhan. Ia tidak menangis, ia hanya menggenggam Aulia lebih erat, napas anak itu panas oleh demam yang terus kembali. Syarif semakin kejam. Ia muncul di depan rumah, berdiri di jalan dengan tatapan dingin. "Kalau kau tak sanggup bayar,
biarkan anakmu saja. Aku tahu bagaimana cara membuatnya berguna. Rojiah merinding. Ia menutup pintu cepat, tubuhnya gemetar. Malam itu Aulia terbangun. "Ma, ada yang duduk di tepi ranjang," katanya lirih. Dia hitam, matanya putih semua. Rojiah mencium kening anaknya, memeluknya, tapi di dalam hatinya ada rasa hampa. Sesuatu benar-benar sedang menunggu. Dalam keputusasaan, Rojiah menemui Ustaz Fadhil. Musyala sepi, hanya lampu minyak kecil bergoyang. Wajah Ustaz itu awalnya teduh, namun lama-kelamaan sorot matanya berubah. Ia menatap Rojiah bukan hanya sebagai jamaah yang butuh bimbingan, tapi sebagai perempuan yang tubuhnya menyimpan daya yang sulit diabaikan. "Kau datang minta jalan keluar," katanya. "Tapi jalan itu menuntut kejujuran. Akui semuanya pada keluargamu. Dan uang, sisa berapapun, harus dilebur. Tak boleh ada yang disisakan." "Kalau aku lakukan itu," suara Rojiah bergetar, "ikatan bisa diputus." Ia berhenti, lalu menambahkan dengan nada rendah, "Tapi ikatan yang menjeratmu bukan hanya dengan jin. Tubuhmu sendiri adalah pintu. Pintu harus ditutup dengan cara tertentu." Rojiah mengerutkan kening. "Apa maksud Ustaz?" "Jima," jawabnya singkat. "Dengan niat, dengan doa, dengan tubuh yang suci oleh cinta. Sebelum malam Jumat. Kalau tidak, darah dekatmu akan ditelan." Rojiah terpaku. Antara jijik, marah, dan anehnya, sebuah keheningan ganjil menyusup. Ustaz Fadhil menatapnya bukan seperti Bahrun yang rakus, bukan seperti Syarif yang kejam. Ada kerinduan samar, ada rasa ingin melindungi. Tapi syarat itu mengguncang batas yang tak pernah ia bayangkan. Malam berikutnya, kabar tersebar lagi. Pelanggan keempat ditemukan mati di parkiran pasar, wajah membiru, mulut terbuka. Orang-orang kini yakin benar, Rojiah membawa maut. Bahrun pulang marah. "Itu salahmu. Kau menolak sekali lagi, kita makin hancur." "Ini bukan salahku," jawab Rojiah lirih. "Ini kutuk dari gua. Dari darah." Uang yang tersisa makin menipis. Bahrun tak rela meleburkannya. Ia menolak permintaan Ustaz. Ia menolak semua kecuali dirinya sendiri. Di malam yang berat, Rojiah duduk di dekat Aulia yang terbaring pucat. Tangannya menyentuh kening anak itu, tubuh kecil itu menggigil. Dari jendela, bayangan panjang menempel di dinding. Ia tahu waktunya hampir habis. Ustaz Fadhil sudah memberi batas, sebelum malam Jumat, ia harus memilih, uang atau nyawa anak. Keheningan menekan. Dalam dada Rojiah, ada sesuatu yang patah, lalu menyala. Ia tahu tubuhnya memang jadi pintu. Dan pintu, cepat atau lambat, harus ditutup. Bab 7, putus. Rojiah mengikat sisa uang ke dalam selembar kain putih. Simpulnya ketat seperti napas yang dipaksa bertahan. Malam itu ia berjalan ke arah utara bersama Ustaz Fadhil. Langkah mereka berat, tanah basah meresap ke telapak kaki. Bulan hanya separuh, cahaya redupnya menempel di punggung mereka seperti tanda yang tak bisa disembunyikan. Di mulut gua, udara membeku. Ustaz Fadhil memandangnya lama, lalu tanpa kata, meraih tubuhnya. Tubuh mereka bertemu bukan sebagai dosa yang disembunyikan, melainkan sebagai pengakuan, ada cinta yang lahir dari luka, ada kerinduan yang tak lagi bisa dipendam. Sentuhan mereka lirih tapi membakar. Sekali, 2 kali, 7 kali, dalam hening yang hanya disaksikan batu basah dan gema air. Nafas mereka menyatu, seperti doa yang merobek langit. "Dengan ini, ikatanmu bisa diputus," bisik Ustaz Fadhil di sela lelah. "Tubuhmu bukan lagi pintu mereka. Tubuhmu jadi jalan kembali." Namun langkah pulang tak pernah sederhana. Bahrun muncul dengan wajah pucat, matanya penuh api. "Mana uang itu?" "Itu hakku juga," suaranya pecah. Dari balik bayang, Syarif dan Wak Jamil menghadang. "Tak ada yang boleh lepas," kata Syarif. "Kalau tidak dengan uang,
maka dengan anak. Mak Rasti datang terakhir, tubuhnya membungkuk tapi matanya tajam. Aku bisa menawarimu jalan baru, ujarnya. Tumbal cinta, yang paling dekat, yang paling kau genggam. Nyawanya akan jadi emas. Gua bergetar. Dari dalam terdengar suara berat, suara yang dulu membuat Rojiah menutup mata. Waktumu habis. Hutang terbalik. Bukan musuh yang harus ditukar, tapi yang paling kau sayang. Rojiah teringat pada Aulia. Anak itu di rumah, demamnya mendaki, napasnya patah-patah. Ia memandang kain putih di tangannya. Uang terakhir, sisa kutukan. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku tidak menukar lagi. Aku tidak memilih darah anakku. Aku memilih putus." Ia meletakkan kain putih itu di batu altar gua, menekannya dengan telapak yang gemetar. "Ambil semuanya. Aku tidak mau lagi." Suara berat itu meraung. Batu dinding berguncang. Jerit panjang memecah gelap. Ada yang diambil malam itu, tapi bukan anaknya. Di rumah, Aulia berhenti menggigil. Demamnya turun. Wajah kecil itu lembab oleh peluh, tapi napasnya kembali teratur. Rojiah jatuh berlutut di depan gua, tubuhnya basah oleh tanah dan air mata. Ustaz Fadhil menutup matanya dengan telapak hangat. Sudah selesai. Tapi dari kegelapan, sisa gema tetap tinggal. Cinta yang ia temukan di gua itu bukan milik dunia, melainkan milik malam, malam yang akan selalu mengingat bahwa ada sesuatu yang dikorbankan, dan ada sesuatu yang selamat. Pagi buta, kabar itu tiba lebih cepat dari matahari. Bahrun ditemukan tak bernyawa di tepi sungai. Tubuhnya terbujur dingin, tangannya masih mencengkeram batu, matanya kosong menatap langit abu-abu. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya sepi yang terlalu penuh. Orang-orang berkumpul, lalu bubar dengan cepat. Ada yang berbisik, itu balasan. Ada pula yang memilih diam, menunduk. Di dada mereka, rasa takut bercampur lega. Berita lain menyusul. Syarif ditangkap aparat atas perkara lain, uang gelap, perdagangan rahasia. Usahanya runtuh, kiosnya ditutup. Wak Jamil menghilang tanpa jejak. Motornya ditemukan di jalan setapak menuju hutan, tapi ia sendiri lenyap. Mak Rasti jatuh sakit aneh. Tubuhnya menghitam dari ujung kaki ke wajah, seakan dilapisi jelaga yang tidak bisa dicuci. Desa setengah percaya, setengah takut. Mereka tetap membicarakan Rojiah, tapi dengan suara rendah. Nama itu disebut pelan, bukan lagi untuk menghina, melainkan agar tak mengundang sesuatu dari gua yang masih berdiri di utara. Rojiah merawat Aulia. Anak itu pulih perlahan, wajahnya kembali merah muda, tawa kecilnya muncul di beranda. Rojiah bekerja sederhana di salon milik kerabat, mencuci rambut, memotong pelan, menunduk saat melewati pasar. Ia tahu setiap tatapan tetap menyimpan tanda tanya. Tapi ia sudah terbiasa. Keluarga menuntut penjelasan. Kak Lina bertanya dengan nada curiga, ibu menatap dengan raut sedih. Rojiah hanya menjawab singkat, "Aku salah. Dan aku sudah menutupnya." Tidak ada yang berani mendesak lebih jauh. Ustaz Fadhil mendekatinya di malam yang hening. "Santet berhenti," katanya lirih, "saat kau berhenti menjual dirimu pada rasa benci." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti ayat terakhir dari doa panjang. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, mereka saling mencari. Tubuh bertemu tubuh, bukan sebagai perjanjian gelap, melainkan sebagai pelepasan yang lama tertahan. Sentuhan mereka penuh rindu, penuh rasa ingin hidup kembali. Cinta yang bercampur dengan hasrat, kerinduan yang berubah jadi gairah. Mereka melepas diri dalam gelombang yang berulang, hingga letih menjadi bahasa terakhir. Malam-malam Purwodadi tetap dingin. Angin lewat membawa bau lumpur dari sawah, juga bisik tak terlihat dari arah gua. Orang-orang menyebut nama Rojiah dengan hati-hati. Mereka tahu, sesuatu sudah diambil. Bahrun sudah tiada. Tapi sesuatu juga tersisa. Seorang perempuan dengan mata yang lebih tenang,
seorang anak kecil yang kini tertawa lagi, dan sebuah gua yang tetap menyimpan rahasia, menunggu nama lain dipanggil. Di hati Rojiah, luka itu tidak pernah utuh sembuh. Tapi ia belajar berjalan dengan luka itu, seperti berjalan dengan bayangan sendiri, ada, melekat, tapi tidak lagi menelan. Dan setiap malam, ketika semua terlelap, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku sudah memilih. Bukan uang. Bukan benci. Aku memilih hidup.